katakan. Inilah orang-orang yang dipimpin oleh Roh. Pribadi-pribadi dipimpin oleh Roh. Yesus menunjukkan teladan. Apa yang Yesus katakan? Yesus berkata, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, yaitu makanan tubuh, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu makanan roh. Perhatikan, Yesus pada saat digoda iblis, tubuhnya minta makan, pikirannya menyatakan logis dia makan, sudah selesai puasanya, dia tidak melanggar puasa, keinginannya juga memang sudah ingin makan. Tapi lihat orang yang pribadi oleh roh. Dia tidak mendengarkan tubuhnya, dia tidak mendengarkan apa keinginannya, dia tidak mendengarkan apa kata keinginannya, dia malah bertanya kepada rohnya yang dikuasai Roh Kudus. Nah begitu dia datang ke rohnya yang dikuasai Roh Kudus, ada apa di dalam rohnya itu? Di dalam rohnya itu ada Roh Kudus, ada firman, ada 5 tadi. Di dalam rohnya itu ada apa? Ada bagaimana dia harus menyembah Allah, ada Roh Kudus tempat dia bersemayam, ada iman yang tanam di situ, ada firman yang ada di situ, ada penyertaan Bapa di situ. Maka yang dia ambil dari rohnya itu apa? Ya salah satu dari situ, yaitu apa? Firman. Maka yang dia keluarkan bukan dia makan, malah dia ambil tuh firman. Maka dia kan ada tertulis. Itu jadi fokusnya, firmannya itu jadi fokus, bukan maunya tubuhnya, maunya pikirannya, mau keinginannya. Maunya roh itu apa? Maunya roh itu yang dikuasai Roh Kudus, ada sampaikan firman. Maka dikatakan ada tertulis, karena di dalam roh kita memang nggak ada roti. Dalam roh kita tuh nggak ada pikiran ingin makan. Dalam roh kita adanya firman, maka keluarnya firman. Nah, iblis saat itu memang mencoba Yesus supaya fokusnya itu kepada tubuhnya, kepada keinginan, kepada jiwanya. Itu. Tapi yang Yesus lakukan justru karena dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia menyatakan apa yang Roh Kudus mau. Itu menyampaikan firman. Oh, di dalam rohnya Yesus ada firman, ada. Karena yang Yesus sampaikan kepada iblis, itu dia kutip dari mana? Dikutipnya itu dari Ulangan 8 ayat 2-3. Ulangan 8 ayat 2-3. Saya bacakan Ulangan 8 ayat 2-3. Ulangan 8 ayat 2-3. Ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Yesus cuma 40 hari. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Taat atau tidak. Ayat 3. Ulangan 8 ayat 3. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Yesus pada iblis. Ya itulah. Itu yang ada dalam rohnya. Firman Allah yang dalam rohnya. Itu yang ada di dalam rohnya. Percobaan yang kedua. Iblis membawa kehubungan bait Allah. Dan berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah dan seterusnya. Malaikat akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Nah sekarang cobaannya itu bukan lagi kepada tubuh, tapi kepada jiwanya, kepada pikirannya, keinginannya. Dan Yesus menjawab, kembali dia menggunakan firman-Nya, yaitu firman apa dikatakan, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lah kok jawabannya jangan mencobai. Ada apa sebenarnya jangan mencobai Tuhan Allahmu? Karena iblis itu sebenarnya saat itu bukan menyuruh Yesus bunuh diri, bukan. Tapi menyuruh Yesus menerjunkan dirinya sehingga orang-orang bisa melihat di bait Allah itu ada orang menjatuhkan diri dan ada malaikat menampungnya. Dan Yesus kok pasti selamat. Kira-kira begitu.
rupanya iblis itu mengutip lagi firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Iblis itu mengutip firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Nah, Mazmur 91 itu membicarakan mengenai perlindungan Tuhan kepada orang-orang yang dikasihinya. Tapi dia memutarbalikkan itu. Ingat, dalam Mazmur 91 itu Tuhan menjamin orang-orang yang dalam Tuhan, orang-orang yang dikasih Tuhan, di dalam perjalanan hidupnya Tuhan akan melindungi mereka, dan Tuhan akan menyelamatkan mereka, akan memberikan malaikatnya untuk menatang orang itu supaya jangan orang itu tersandung. Tapi konteksnya dibalikkan oleh iblis. Yesus, tunjukkanlah diri, engkau pasti selamat. Kan ada malaikat yang mengatakan. Nah, Yesus itu datang ke dunia bukan untuk menyelamatkan dirinya. Yesus datang ke dunia itu untuk menyelamatkan kita. Si iblisnya kurang ajar, si iblis ini. Dia malah menyuruh Yesus, pasti kau diselamatkan. Lah, Yesus tidak perlu diselamatkan. Yang perlu diselamatkan itu manusia. Itu satu tipunya iblis itu. Kurang ajarnya di situ si iblis itu. Dia membujuk Yesus. Yesus, pasti ada malaikat yang menyelamatkan engkau, melindungi engkau. Yesus tujuan datang ke dunia ini justru bukan untuk dilindungi, bukan untuk Yesus diselamatkan. Justru dia yang menyelamatkan kita. Dia yang membawa keselamatan. Dia yang membawa perlindungan bagi kita. Yang kedua, Yesus belum saatnya juga menunjukkan kuasanya dengan ada malaikat ada di sana. Itu kan maunya iblis. Maunya Tuhan nggak, maunya Bapaknya nggak begitu. Nah, inilah cobaan itu yang dilakukan. Tapi apa jawab Yesus? Jawab Yesus menggunakan firman. Dia berbicara kepada rohnya yang dikuasai Roh Kudus. Yang terakhir pencobaannya adalah dia membawa ke gunung. Dibawanya ke gunung. Memperlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini kembali cobaan atas jiwanya, pikirannya, hawa nafsunya. Para Yesus. Tapi Yesus berkata apa? Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja. Karena memang Yesus kerajaannya bukan dari dunia ini. Saat dia menghadapi imam-imam kepala, Yesus menjawab, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan pada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini, bukan dari dunia. Yohanes 18 ayat 36. Nah, saudara-saudara, pada saat Yesus menjawab di percobaan kedua, dikatakan ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu yang dimaksud di dalam doa Bapa kami tadi. Jangan sampai kita mencobai Allah. Kita sering sekali mencobai Allah. Nggak mau mendengar apa petunjuk Roh Kudus, tidak biasa, bahkan tidak pernah mendengar suara Roh Kudus dalam dirinya. Bagaimana? Ya bukan artinya berbicara secara audio di telinga kita. Itu bisa juga dalam bentuk tanda, bisa juga dalam bentuk pengertian, ya. Kita tidak biasa seperti itu. Akibatnya kita kalau mau melakukan sesuatu selalu mencobai Tuhan dengan cara apa? Dengan iman, dengan iman. Hati kita berbicara begitu. Dengan iman kita melakukan ini. Dengan iman. Akhirnya apa? Yang jadi jangan terjadi apa? Masalah demi masalah demi masalah. Dan begitu masalahnya jadi, kita bilang Tuhan sedang menguji kita. Tuhan bukan tidak menguji, engkau yang mencobai Allah. Engkau tidak mau mendengar, tidak peka akan maunya Tuhan. Engkau juga nggak tahu maunya Tuhan, tapi engkau mencobai Tuhan dengan katakan dengan iman aku melakukan ini. Dengan iman. Hati berkata demikian. Apakah benar saudara dengan iman? Atau saudara memaksakan mencobai Tuhan? Itu dalam doa Bapa kami itu dikatakan, jangan sampai perbuatan saya itu jatuh. Saya mencobai engkau Bapa. Gitu loh. Jangan sampai begitu. Saya dikasih Tuhan. Memang Yesus pernah dicobai. Ini 3 kali dicobai. Tapi dia tidak berbuat dosa. Dalam Ibrani 4 ayat 15, Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kenapa tidak berbuat dosa Yesus walaupun dicobai? Karena dia tidak menuruti cobaan itu. Tidak menuruti. Dalam Yakobus 1 ayat 14 sampai 15 yang sudah kita bahas juga 2 minggu yang lalu, sudah dikatakan kan, keinginan kita itulah yang menjebak. Kalau keinginan itu
sampai dibuahi. Arti dibuahi apa? Dituruti, maka dia akan menghasilkan dosa. Nah, Yesus tidak pernah menuruti ketentuan itu, makanya selamat, tidak berbuat dosa. Contoh yang kedua, bagaimana orang-orang yang dipenuhi oleh Roh. Rasul Paulus menuliskan dalam Efesus 5 ayat 18 sampai 21. Ini disampaikan kepada jemaat Efesus. Jemaat Efesus juga jemaat-jemaat yang sudah percaya, yang sudah dikuduskan juga. Jadi sampaikan kepada jemaat-jemaat di Efesus itu. Dan janganlah kamu mabuk. Atau dalam bahasa aslinya itu dalam bentuk pasif. Jadi janganlah kamu dimabukkan oleh anggur. Janganlah kamu dimabukkan oleh anggur. Karena anggur itu menimbulkan hawa nafsu. Itu bukan artinya orang-orang di Efesus itu minum anggur. Mereka itu, atau mereka itu mabuk, bukan. Orang-orang jemaat di Efesus, sekali lagi, jemaat di Efesus. Itu orang-orang yang sudah percaya, yang sudah diselamatkan, yang sudah dikuduskan. Tapi orang-orang yang belum percaya, belum diselamatkan, yang ada juga di Efesus, karena Efesus itu kota pelabuhan. Efesus itu bukan hanya kota pelabuhan, itu kota tentara, pasukan Romawi di situ, pusatnya di situ. Makanya semua surat Efesus itu yang namanya Rasul Paulus selalu menggunakan istilah-istilah ketentaraan. Pakailah perlengkapan senjata, pedang roh yang adalah firman. Musuh kita adalah musuh. Dia ngomong musuh karena memang itu kota pelabuhan yang tentara. Isinya pasukan-pasukan Romawi. Maka dia sering katakan kandas imanmu. Apa kata kandas? Kapal kandas gitu ya. Jadi memang istilah-istilah itu dilakukan dalam jemaat di Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Tapi itu kan jemaat Efesus itu kan jemaat itu kan minoritas. Mayoritasnya itu kan orang-orang pasukan-pasukan Romawi ada di sana dan sebagainya yang tidak percaya. Jadi di sini yang Rasul Paulus menjelaskan kepada orang-orang percaya di Efesus, jangan kamu seperti orang-orang itu loh yang dimabukkan oleh anggur, karena anggur itu menimbulkan hawa nafsu. Tetapi seharusnya engkau ini sudah percaya, hendaklah kamu dipenuhi dengan Roh. Nah itu yang dikatakan, pesannya itu dipenuhi dengan Roh. Orang yang nggak percaya dipenuhi dengan anggur sampai mabok. Tapi orang yang percaya seperti kamu dipenuhi oleh Roh. Tapi hendaklah kamu dipenuhi dengan Roh. Kenapa dipenuhi dengan Roh? Siapa yang memenuhi engkau dengan Roh? Apakah dirimu yang memenuhi engkau dengan Roh? Bukan. Bapamu yang memenuhi engkau dengan Roh. Sesuai dengan janji Yesus pada murid-muridnya. Aku akan kembali pada Bapa dan aku minta kepada Bapa seorang penolong, yaitu Roh kebenaran, untuk menyertai engkau selama-lamanya. Jadi Bapa lah yang memberikan Roh kepada jemaat Efesus. Dipenuhilah mereka dengan Roh. Allah melakukan itu, jadi bukan orang Efesusnya, bukan jemaat Efesusnya yang memasukkan Roh ke dalam dirinya. Tidak, Allah yang memberikan Rohnya kepada jemaat Efesus. Tindakan Allah memberikan Roh itu, memenuhi Roh itu kepada orang Efesus, tidak sampai di situ saja. Rasul Paulus mengatakan apa? Begitu Allah memberikan padamu, dipenuhi engkau oleh Roh Kudus oleh Bapa, maka tindakan lanjutan dari Allah, tindakan lanjutan Allah kepada kamu jemaat di Efesus yang sudah dipenuhi Roh, kamu akan berkata-kata. Itu sebabnya dalam bahasa asli Yunaninya dikatakan laluntes itu dalam bentuk partisipal. Partisipal itu artinya tindakan lanjutan dari tindakan utama. Yaitu apa? Dipenuhi oleh Roh. Siapa yang melakukan dipenuhi oleh Roh? Allah sendiri. Makanya tindakan lanjutan berkata-kata tadi itu Allah yang membuat, karena Roh Kudus sudah memenuhi orang. Berkata-kata apa orang itu? Jemaat Efesus itu berkata-kata dalam mazmur, hidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Yang pertama. Yang kedua apa? Tindakan lanjutan apa? Tindakan ikutan apa yang Tuhan lakukan kepada jemaat di Efesus yang sudah dipenuhi oleh Roh Allah, yang sudah Allah berikan Rohnya kepada dia? Bernyanyi. Bentuknya juga partisipal, tindakan dari tindakan utama, yaitu dipenuhi Roh. Bernyanyi. Lalu apa? Bersorak. Bersorak pun dalam bentuk partisipal, tindakan ikutan dari yang Allah berikan. Jadi Allah memberikan Rohnya. Terus apa? Membuat mereka berkata-kata dalam mazmur itu. Membuat mereka apa? Bernyanyi. Membuat apa? Mereka bersorak bagi Tuhan dengan segenap hatinya. Lalu apa lagi? Cukup. Ya,
masih ada lagi, yaitu apa? Mengucap syukur. Itu juga tindakan lanjutan, bentuknya juga partisipan. Jadi mengucap syukur itu karena Allah memberikan rohnya kepada kita, di Efesus dan kita. Tindakan lanjutannya kepada roh kita bisa mengucap syukur. Jadi itu suatu tindakan akibat ada Roh Kudus dalam diri saya. Makanya dikatakan ucapan syukur senantiasa, terus. Kalau saya tanpa Roh Kudus nggak bakal bisa terus menerus ucap syukur. Kenapa? Lah kalau saya lagi susah masih bisa mengucapkan syukur. Dompet lagi kosong, badan lagi lesu, lagi ditipu orang, lagi dimaki orang, direndahkan orang, bisa saya mengucap syukur. Saya ya, nggak bisa. Kenapa? Karena itu dari perasaan saya, itu dari keinginan saya, itu dari pikiran saya. Nggak bakal bisa mengucap syukur pada Tuhan. Apalagi dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Sulit. Walaupun kita sering katakan, puji Tuhan, haleluya. Itu kan cuma di mulut, di hatinya bagaimana? Tuhan kan tahu. Ya kita bisa membohongi manusia, tapi kita nggak bisa membohongi Tuhan. Mau 1000 kali bilang haleluya, puji Tuhan, Tuhan melihat hatinya kok. Ini orang sebenarnya lagi kesel nih. Tuhan tahu. Nah itu, kita bisa benar-benar mengucap syukur senantiasa dalam segala hal, kalau itu didorong, dikendalikan oleh Roh Kudus. Itu yang dimaksud Rasul Paulus di sini. Kita hidup dalam roh itu. Hidup dipimpin oleh Roh itu seperti itu. Bahkan lebih lanjut dikatakan apa yang kelima? Merendahkan diri. Itu juga tindakan ikutan yang Allah lakukan karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Supaya kita bisa merendahkan diri. Tentunya juga partisipan. Di mana orang bisa merendahkan diri? Apalagi kalau status sosialnya memang tinggi. Apalagi kalau status ekonominya tinggi. Apalagi kalau status pendidikannya tinggi. Bagaimana dia bisa merendahkan diri? Hanya dengan Roh Kudus. Nah inilah hidup orang-orang yang dipimpin oleh Roh. Bisa terlihat. Bagi kita yang dipimpin oleh Roh, ini salah satu tanda-tanda, ciri atau menjadi bahan kita, cermin kita. Apakah saya berkata-kata setiap saat itu di dalam Mazmur, kidung, puji-pujian, nyanyian rohani? Apakah saya bernyanyi dalam hati saya memuji Tuhan, bersorak-sorak bagi Tuhan? Apakah saya mengucap syukur dalam segala sesuatu dan setiap saat? Ataukah saya bisa merendahkan diri? Nah, orang yang dipimpin Roh Kudus itu bisa melakukan itu karena memang rohnya yang mendorong dia. Roh Kudus itulah yang mendorong dia, bukan keinginannya, bukan perasaannya, bukan pikiran. Sekarang aja sudah jam berapa? Sekarang jam, waktu di Indonesia Barat sudah jam 8 lewat. Di Indonesia Tengah sudah jam 9 lewat. Di Indonesia Timur sudah jam 10 lewat. Masih bisakah saya mengucap syukur dalam kondisi yang begini? Itu dia. Itu tanda-tandanya orang-orang yang dipenuhi roh itu seperti itu. Mulai sadar bahwa kita ini semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus, tinggal mau nggak kita dipimpin. Nah kalau saya mau dipimpin oleh Roh, membiasakan diri mengikuti pimpin oleh Roh, bukan hanya dalam kebaktian, di rumah pun. Saya pernah lihat satu video ya, satu video itu luar biasa bagaimana Roh Kudus bekerja. Itu orang naik sepeda, saya nggak tahu bapak-bapak pernah lihat videonya nggak. Orang naik sepeda di jalan, ini di kampung ya, di kecamatan, kayak jalan kecamatan. Itu dia naik sepeda, dia nyanyi memuji nama Tuhan loh. Direkam oleh orang, kebetulan yang merekam itu naik mobil lewat, kebetulan orang Kristen juga. Dia sampai kaget, sampai direkam, sampai viral itu. Nah itu orang-orang yang demikian itu ya. Walaupun pakai sepeda, walaupun dia pakai sepeda ya, sepeda tengklong itu orang di desa. Nah yang ketiga, contoh orang yang dipimpin oleh Roh juga adalah Rasul Paulus katakan kepada Roma, jemaat di Roma. Jemaat di Roma juga orang-orang yang percaya sudah dikuduskan juga. Dikatakan kepada jemaat-jemaat di Roma begini, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jadi Rasul Paulus mengatakan, kamu itu jemaat di Roma, kamu tidak hidup dalam daging lagi. Kamu sudah hidup dalam roh, kamu dipimpin oleh roh.
Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Nah, di sini ada juga banyak Tuhan ataupun orang percaya yang menerjemahkan, mengartikan jika memang itu ada satu kondisi bahwa kamu itu kalau dipenuhi oleh roh, kalau kamu tidak hidup dalam daging, kalau memang roh Allah dalam diri kamu, kalau nggak ada kamu hidup daging. Perhatikan surat ini disampaikan kepada jemaat di Roma. Jadi ya, kata jika memang dalam bahasa aslinya Yunani dikatakan paper. Paper itu dapat arti jika memang atau dapat arti juga karena. Nah, jadi kalau kita benar-benar memahami konteksnya, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, karena ada roh Allah diam dalam kamu. Kamu hanya bisa hidup dalam roh kalau ada roh Allah dalam diri kamu. Jangan diartikan itu menjadi conditioning. Ya. Kamu hidup dalam daging, kamu tidak hidup dalam daging, jemaat di Roma, melainkan kamu dalam roh, karena memang roh Allah diam di dalam kamu. Nah, ini bagi jemaat Roma. Tetapi orang-orang di kota Roma yang lainnya, yang bukan orang percaya, kan banyak juga orang-orang tidak percaya di kota Roma. Nah, bagi mereka itu, mereka tidak memiliki roh Kristus. Enggak, katakan roh Kristus, tapi roh Kristus. Sama aja roh Kristus. Kristus itu sudah jadi roh. Maka tadi di depan dikatakan, kalau Kristus menyertai kita, itu dia Kristus menyertai kita. Immanuel Allah beserta kita. Kristus akan menyertai. Aku akan menyertai selama-lamanya. Begitu kata Yesus. Itu bukan fisiknya Yesus, tapi roh Kristus akan menyertai kita selama-lamanya. Ada di mana roh Kristus itu? Dia ada dalam roh. Dikatakan, ia bukan milik Kristus. Jadi, orang-orang jemaat di Roma yang sudah dipimpin oleh roh, mereka itu menjadi apa? Menjadi taat. Menjadi percaya. Dalam Roma 1 ayat 5-7, pada saat Rasul Paulus menjelaskan siapa itu jemaat Roma, dia katakan, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan Rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu, hai orang Roma, jemaat Roma, kamu juga termasuk di antara mereka yang percaya dan taat. Bahkan kamu telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kalau menjadi milik Kristus artinya ada roh Kristus di dalamnya, kan? Dalam Roma 8 ayat 9 dikatakan, kan, kalau kamu tidak memiliki roh Kristus, kamu bukan milik Kristus. Tapi sekarang di sini katakan, hai jemaat di Roma, kamu tuh sudah menjadi milik Kristus. Artinya apa? Ada roh Kristus dalam diri kamu. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasih Allah, yang dipanggil untuk dijadikan kudus, itulah jemaat. Nah, orang-orang yang dipimpin oleh roh, ya seperti ini karakteristiknya. Akan menjadi percaya, akan menjadi taat. Itu yang dipimpin oleh roh. Roh Kudus, ya, yang ada dalam roh kita. Sudah menjadi milik Kristus karena ada roh Kristus. Kalau ada roh Kristus, artinya roh Kristus yang mengendalikan kita. Seperti apa itu yang Yesus perintahkan sebelumnya. Yang keempat, kalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Karena kalau kita dipimpin oleh roh, kita akan menjadi anak-anak Allah. Saudara dikasih Tuhan, banyak orang yang saya nggak tahu ya, apakah mereka benar-benar merasakan hebatnya jadi anak Allah itu kayak apa gitu ya. Itu perlu dipertanyakan juga. Tapi saya kasih satu contoh. Ya. Saya kasih satu contoh. Kita semuanya punya orang tua. Tapi Bapak silakan tanya sama anak yatim. Mungkin di tempat Bapak ada orang yatim piatu. Ya. Saya masih ingat pada saat anak-anak saya masih kecil, kami datang ke yatim piatu. Ya. Panti asuhan. Ya. Saya melihat anak-anak itu yatim piatu. Tahu nggak keinginan mereka apa anak-anak yang kecil itu? Keinginan mereka cuma satu loh, punya orang tua. Punya orang tua. Itu saja yang dia inginkan. Sampai kami, suami istri, itu terharu. Yang mereka inginkan bukan harta benda, bukan. Mereka menginginkan orang tua. Jadi seorang anak yatim piatu itu menginginkan orang tua. Nah, begitu ada yang mau menjadi orang tua mereka, jadi ayah mereka, itu mereka berbahagianya luar biasa. Karena mereka sudah jelas statusnya sekarang. Sudah bukan lagi anak yatim piatu, sudah menjadi anak seorang. Kita, saudara-saudara, sebelumnya adalah anak-anak yatim piatu. Kalau nggak bisa dibilang
anak-anak yang sudah ditarik oleh iblis. Tapi Allah datang, menarik kita, menjadikan kita anaknya. Nah, harusnya dengan demikian kita berbahagia sekali, sekarang sudah lebih jelas saya statusnya. Harus seperti itu perasaan. Cuman anehnya tidak semua juga orang percaya merasa seperti itu. Biasa-biasa aja tuh perasaannya biasa-biasa aja. Saya juga nggak tahu kenapa. Itu sebabnya saudara, kalau sampai orang-orang dipimpin oleh roh, contohnya siapa? Abraham. Walaupun tubuhnya sangat lemah, imannya nggak ikut lemah. Karena iman itu ada di dalam rohnya. Rohnya itu dikendalikan, dikuasai. Rohnya dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga imannya tidak akan pernah lemah. Walaupun tubuhnya mengatakan kalau sudah lemah. Si Sarah juga udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi imannya tidak lemah. Karena yang memelihara imannya itu adalah Roh Kudus. Karena iman itu ada di dalam rohnya. Roh Kudus juga ada di dalam rohnya. Roh Kudus yang memelihara. Itu yang dikatakan Rasul Paulus pada jemaat Tesalonika. Permohonan dia kepada Bapa, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu dipelihara sempurna. Itu yang terjadi. Demikian juga Rasul Paulus. Saat keadaannya, lahiriahnya merosot, dia tidak tawar hati. Kenapa? Karena secara batiniah, apa artinya batiniah? Hidup rohani. Secara rohani. Inward. Ya. Kami dibaharui setiap hari. Karena ada Roh Kudus yang memimpin dia. Roh itulah yang memuaskan dia. Sehingga tiap hari dia bertumbuh terus. Walaupun secara fisik lahiriah, dia itu merosot. Karena dia juga punya penyakit. Tidak tawar hati. Itulah orang yang pimpin oleh roh. Yang kelima contohnya. Ini penting pada pahami ini. Perhatikan baik-baik ini. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena jiwanya tertipu oleh iblis. Jiwanya, pikirannya, keinginan dan perasaannya ditipu iblis. Nah, karena tertipu oleh iblis, makanya dia Hawa katakan buah ini enak. Nah, itu sudah berpikir pikirannya. Enak dimakan, keinginannya sudah bicara. Apalagi ada pengertian di situ. Sudah mulai itu pikiran dan hati perasaannya, keinginan dan perasaan menguasai itu. Karena ditipu oleh iblis. Nah, akibatnya apa? Roh dan jiwanya mati. Yesus Allah berfirman dalam Kejadian 2 itu juga dikatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah kau mati. Ini mati bukan tubuhnya yang mati, karena Adam masih hidup lagi berapa ratus tahun. Ini yang dimaksud mati itu adalah roh dan jiwanya mati. Apa artinya mati? Terpisah dari Allah, terpisah dari roh Allah. Roh dan jiwanya terpisah dari roh Allah. Dan saudara perhatikan baik-baik. Roh itu kan penurut. Nah, jiwa yang isinya adalah keinginan, perasaan dan pikiran itu sudah ditipu iblis karena lemah. Mereka itu lemah, disebutkan lemah, daging itu lemah. Itu ditipu oleh iblis, ditarik oleh iblis. Dari gambar yang kita lihat tadi, jiwa itu kan yang merah. Dan itu melekat pada jiwa, pada roh. Roh itu penurut. Jadi saat jiwanya jatuh, rohnya ketarik. Rohnya ikut nurut, gitu loh. Rohnya ikut nurut. Itu sebabnya dikotomi, sudah kita jelas di depan, mengatakan kalau jiwanya tertipu, maka rohnya juga ikut kena. Tapi penganut trikotomi mengatakan jiwanya kena tipu iblis, dia menarik rohnya. Karena rohnya itu penurut.